Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Mr. Doni di pelajaran Sains. Oke, before we study, let's pray together. Praying roll, up hand and down head. Pray before study, let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, sebelum belajar kita diwajibkan berdoa dulu ya, supaya ilmunya berkah. Nah, di pembahasan sains pada hari ini, pada video kali ini, Mr. Doni ingin membahas chapter atau bagian terakhir dari unit 7 ya sebenarnya. Cuma sebelum itu, kita bahas dulu nih apa aja yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, di chapter 7 ini kan kita udah belajar tentang apa nih? What are Earth's pattern? Ya. Tentang planet bumi ya. Dan juga apa yang terjadi di dalamnya. Yuk, kita telaah lebih dalam lagi. Nah, gambarnya kok enggak. Nah, ini ya. Oke. Pertama kita sudah bahas tentang axis. Axis ini apa? Axis ini merupakan poros bumi ya. Ini axis. Axis ini tidak tegak lurus ya, tapi miring. Nah, sudut axis ini dia mempengaruhi ini ya, permukaan bumi yang terpancar oleh sinar matahari. Nah, setelah axis ada rotation. Rotation ini ya. Nah, perputaran bumi. Rotation merupakan perputaran bumi. Rotation perputaran bumi yang menyebabkan bumi mengalami siang dan malam ya. Ini perputaran bumi. Kemudian ada revolution. Revolution merupakan perputaran bumi mengitari matahari ya. Jadi dalam revolution ini adanya perbedaan musim, mempengaruhi adanya perbedaan musim di bumi. Bumi berputar sesuai orbitnya mengelilingi bulan, dan ketika bumi mengelilingi bulan, terjadilah perubahan musim. Nah, revolution ya, perputaran bumi mengelilingi matahari. Kemudian seasons. Seasons itu musim. Musim terjadi karena ya tadi perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Kemudian shadow. Shadow adalah bayangan ya. Bayangan dalam seharian itu berbeda ya. Dari munculnya matahari dari timur hingga tenggelam di barat itu mempengaruhi bentuk bayangan di permukaan bumi. Oke, itu ya yang kita sudah bahas. Next. Apalagi ya yang sudah kita bahas ya. Day and night. Sudah. Nah, ini udah ya tadi. Seasons, musim. Shadow, bayangan. Nah, ini ya. Di lesson 1 kita mempelajari tentang bumi. Dan di lesson 2 kita mempelajari tentang bulan. What is known about the moon? Apa yang diketahui dari bulan ya. Nah, pertama nih keywordnya ada moon phase ya.
Moon phase ini merupakan fase bulan ya. Bulan ini memiliki 4 tahapan ya. 4 tahapan yang mempengaruhi bentuk cahayanya ya. Ini sudah kita bahas ya. Oke. Ini ada new moon. New moon itu bulan baru yang bentuknya masih kosong, masih hitam gitu ya. Kemudian ada full moon. Full moon ini bulan purnama atau bulan penuh ya. Cahayanya memantulkan penuh dari bulan. Ya. Teleskop ini buat memantau bulan dari bumi. Crater. Nah, crater adalah kawah. Nanti kita bahas nih setelah ini ya. Oke. Apa yang diketahui kalian dari bulan? Bulan itu tidak menciptakan cahaya sendiri ya. Dia memantulkan cahayanya dari matahari. Nah, di sini ada 4 fase bulan. Yang pertama new moon seperti ini. First quarter phase seperti ini. Full moon phase seperti ini. Penuh bulan purnama. Third quarter phase seperti ini. Nah, setelah yang keempat ini, dia akan cahayanya perlahan-lahan memudar, dan akan kembali ke cycle-nya menjadi new moon. Terus saja seperti itu ya. Fase bulan yang terjadi. Nah, bulan ini adanya di dekat bumi ya. Dia seperti satelit bumi. Dia mengelilingi bumi. Kalau bumi itu mengelilingi matahari, nah kalau bulan mengelilinginya bumi. Orbitnya ada di bumi. Itu ya. Oke. Nah, ini seperti ini. New moon, pertama new moon ya. Karena dia new moon ini membelakangi matahari, jadi dia gelap di sisi ini ya. Di sini terang, kan ini ada matahari. Gelap, jadi di bumi itu terlihatnya juga gelap. Kita kan di sini. Kemudian dia bercycle lagi, berotasi lagi, berevolution ya. Jadi first quarter menjadi setengah seperti ini. Karena cahaya mataharinya hanya terekspos setengah di bulan. Muter lagi menjadi full moon. Nah, kalau full moon ini jadi purnama ya. Bulan penuh karena mataharinya di sini memantulkan langsung. Terus ya. Kemudian third quarter menjadi setengah lagi. Habis itu new moon lagi. Seterusnya seperti itu ya, fase-fase bulan. Nah, oke, di sini kita bahas tentang teleskop dulu ya. Teleskop. Nah, you can use tools to help you see the moon better. Kamu bisa menggunakan alat untuk membantumu melihat bulan lebih baik. One tool is a telescope. Salah satu alatnya adalah teleskop. A telescope makes objects that are far away look like they are nearer and larger. Teleskop membuat objek yang jauh, yang sangat jauh, bisa terlihat lebih dekat dan lebih besar. You can use a telescope to see more details of the light and dark areas on the moon's surface. Kamu bisa menggunakan teleskop untuk melihat lebih banyak detail dan juga cahaya. Kamu bisa menggunakan teleskop untuk melihat detail-detail cahaya dan juga area permukaan bulan. People have used spacecraft to put telescope in outer space. Orang-orang telah menggunakan spacecraft ini ya, pesawat luar angkasa ya, untuk menggunakan teleskop di luar planet. For example, the Hubble Space Telescope began orbiting Earth in 1990. Contohnya adalah
teleskop Hubble Space teleskop planet Hubble, ya, yang mulai diorbitkan, ya, di atas atmosfer bumi pada tahun 1990. Scientists use it to observe and take pictures of planets. Para peneliti atau ilmuwan menggunakannya untuk mengobservasi atau memantau dan juga mengambil gambar dari planet-planet, bintang, bulan, dan objek-objek luar angkasa lainnya. Tuh. Ya, ini teleskop nih gambarnya. Lihatnya ada anak laki-laki sedang melihat keluar angkasa. You can see much more with a telescope than you can see with your eyes alone. Kamu bisa melihat lebih banyak dengan teleskop dibanding kamu melihat dengan matamu sendiri, ya. Sudah jelas karena dia bisa melihat objek yang sangat jauh. Contohnya bintang-bintang dan planet di luar angkasa. Oke, jadi itu ya fungsi teleskop. Semoga dapat dipahami. Next. Nah, ini pembahasan terakhir kita ya di chapter 7. Characteristic of the moon. Karakteristik, what is that? What does that mean? Adalah ciri-ciri dari bulan. Nah, kita baca. The moon is the closest natural object to Earth. Bulan adalah objek alami yang paling dekat dengan bumi. It is 384,000 kilometers away. Ya, itu berjarak 384.000 km atau 239.000 miles jauhnya. The moon is smaller and has much less mass than Earth. Bulan itu lebih kecil dan juga memiliki berat yang lebih ringan daripada bumi. In fact, Earth's volume is 49 times greater than the moon's. Faktanya, volume bumi itu 49 kali lebih besar dibandingkan bulan. Earth has 81 times more mass. Bumi memiliki 81 kali berat, ya, 81 kali lipat berat dibandingkan bulan. The moon's surface has many craters. Nah, oke ya. Nih, dijelaskan permukaan bulan itu memiliki banyak kawah atau cekungan, ya. A crater is a bowl-shaped hole on the surface of an object in space. A crater atau kawah adalah bowl-shaped, seperti mangkok. Sebuah lubang yang seperti mangkok di atas permukaan bulan, ya. Most of the moon craters form when large objects such as asteroids smash into the moon. Hal yang menyebabkan cekungan di atas bulan itu karena adanya tumbukan dari benda-benda besar seperti asteroid yang menghantam bulan. When you look at the moon, you see that there are light and dark areas on it. Ketika kamu melihat bulan, kamu melihat di sana ada area yang bercahaya dan gelap di atasnya. The light areas are mountains and highlands. Nah, area yang terang itu adalah pegunungan dan juga dataran-dataran tinggi. There are many craters in these areas.
Nah, di area ini banyak craters ya, banyak cekungan-cekungan, banyak kawah. The dark parts of the moon are flat areas with some craters. Nah, area yang gelap di bulan itu adalah craters yang disebut craters nih, kita lihat. Area-area yang terang ini biasanya dataran tinggi. Ini yang terang nih, seperti ini. Kalau yang gelap, nah ini gelap kan, tuh gelap. Nah, ini biasanya cekungan ya, dalam ini ya, cekungan-cekungan, craters ya. Ini disebabkan, craters ini disebabkan karena adanya tumbukan atau meteorit, asteroid ya, asteroid yang jatuh ke bulan, menyebabkan ini tidak ratanya permukaan bulan dan banyak craters, banyak cekungan. Nah, billions of years ago, volcanoes erupted on the moon. Jutaan tahun yang lalu, lahar itu ini ya, meletup atau gimana ya, meledak, bererupsi ya, memuntahkan gitu ya, memuntahkan lahar ke bulan ya. Lava from these eruptions spread out and hardened. Nah, lahar-lahar yang bererupsi ini ya, yang terpancar ke seluruh permukaan bulan, dia mulai mengeras ya. It formed the dark areas. Nah, lahar yang mengeras ini membentuk dark areas di bulan. Atau bisa jadi dikatakan ini ya, cekungan ini disebabkan juga karena volcano, selain dari tumbukan asteroid. The temperature on the moon's surface varies. Suhu di atas bulan, di permukaan bulan itu berbeda-beda. During the day, the temperature can rise as high as 127 degrees. Selama siang hari, suhu bisa meningkat mencapai 127 derajat Celcius. Panas banget ya. Kemudian at night, it can get as cold as minus 173 degrees Celsius. Nah, kalau malam dia bisa sampai minus 173 derajat. Waduh, ini pasti langsung beku deh kalau kalian ada di sini. Ya. Nah, di sini ada gambar dari Hubble Space Telescope ya. Ini merupakan satelit luar angkasa yang ditaruh untuk mengobservasi bulan. Dalamnya ada teleskopnya. Seperti yang dijelaskan di teks tadi ya. Oke. Penjelasannya sampai sini aja ya, Mr. Doni. Penjelasannya semoga dapat dipahami ya. Di lesson 1 and lesson 2, lesson 1 itu membahas tentang bumi, dan sedangkan lesson 2 membahas tentang bulan ya. Oke. Sekarang tugasnya ya. Oke, tugasnya nanti Mister kasih ya setelah video ini. Oke. We have finished our study today, our lesson today, so we need to end this with saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga kalian bisa selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa sebentar lagi akan PTS, jadi pelajarannya dibaca-baca kembali ya. Dipelajari kembali yang nggak paham ya. Atau bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing ya. Oke, sekian pelajaran sains hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.